PCLP Ma'arif Kabupaten Brebes, yang biasa disapa Kiai Said Untung Pujadi. Kiai Said Untung Pujadi lahir di Desa Pukujati, Kecamatan Paguyungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada tanggal 23 Maret 1977. Beliau dilahirkan dari Ibu Hasanah dan ayahnya bernama Ariswan, anak kedua dari 4 bersaudara. Ketika berumur 40 hari, beliau terkena penyakit stip. Kemudian sesuai dengan alat Jawa, apabila ada anak kecil terkena penyakit tersebut, maka harus dibuangnya itu hanya sebagian istilah saja, atau diberikan kepada orang lain untuk diasuh dalam jangka waktu tertentu. Waktu itu diserahkan kepada keluarga Bapak Tarjuki dan Ibu Karsihnya, itu tetangga yang rumahnya berjarak 150 meter di sebelah barat. Pada waktu kecil beliau sering dibawa Bapak Tarjuki untuk menggembala kambing. Hidup dan tumbuh besar dalam keluarga tersebut sampai menjelang masuk sekolah dasar. Menjelang masuk sekolah dasar, baru diperkenalkan kepada orang tua asli. Kiai Said Untung Pujadi masuk sekolah dasar pada tahun 1983 sampai tahun 1990 di SDN 1 Pakujati yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah. Prestasi beliau semasa SD cukup menggembirakan. Dari kelas 2 sampai kelas 6 selalu memperoleh peringkat pertama. Seperti teman-teman yang lain. Seusai pulang sekolah, beliau mempunyai pekerjaan untuk membantu orang tua di sawah, mencari rumput, mencari kayu bakar, dan mengembala kambing dijalani sejak kelas 4 SD sampai 3 SMP. Pernah pula berjualan bawang merah keliling kampung. Pendidikan Kiai Said dilanjutkan di SMP 1 Paguyungan yang berjarak 4 kilometer dari rumah. Semasa SMP beliau sangat aktif di berbagai organisasi atau kegiatan, yang antara lain organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut OSIS, karya ilmiah yang dipandu oleh Bapak Widodo. Selain itu juga mengikuti pelatihan puisi bahasa Jawa, geguritan, dan meraih juara 1 lomba geguritan tingkat Kabupaten Brebes. Beliau menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pada tahun 1993 dengan prestasi yang memuaskan. Setelah itu Kiai Said ingin melanjutkan ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal. Namun 2 kali ujian gagal pada tes fisik dengan alasan tinggi badannya masih belum masuk klasifikasi. Akhirnya beliau masuk di Sekolah Pelayaran Menengah Nasional Purwokerto dan diterima setelah melalui berbagai ujian baik tes fisik maupun akademik. Selama 3 bulan pertama di SPMN Purwokerto, beliau mengikuti pelatihan fisik yang dikenal sebagai masa Praswaka Bahari. Instruktur pelatihan ini di bawah binaan dari Korem Banyumas dan kakak senior. Di sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan bagi taruna-taruna yang dipersiapkan untuk menjadi perwira-perwira atau nahkoda untuk kapal niaga, kapal dagang, kapal penumpang maupun kapal lainnya, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Kiai Said selalu aktif di dalam organisasi Batalion Taruna dan menjabat sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Keagamaan. Pada tahun 1997 mengikuti ujian nasional untuk mendapat ijazah yang setara dengan SMK kejuruan. Pada tahun yang sama beliau mengikuti ujian negara dari Departemen Perhubungan Laut yang diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran, Semarang, Jalan Singosari nomor 2.
dari 21 mata pelajaran yang disajikan dapat diselesaikan dengan 2 kali ujian dan lebih dari 200 taruna hanya 4 orang yang dapat menyelesaikan ujian. Setelah menyelesaikan ujian negara, kemudian beliau melaksanakan proyek laut, yaitu proyek langsung di kapal dalam rangka pengaplikasian materi yang didapat di sekolah dengan realita yang ada di kapal. Beliau melaksanakan prola di sebuah perusahaan pelayaran yang dikelola oleh negara, yaitu PT Pelayaran Bahtera Adiguna yang ada di Jakarta. Kebetulan kapal yang digunakan untuk praktek adalah kapal Adiguna Mulia Marga, sebuah kapal barang curah yang diubah menjadi kapal kontainer. Kapal tersebut beroperasi di beberapa pulau di Indonesia. Setelah kurang lebih 1 tahun praktek di kapal, kemudian beliau menyusun makalah yang akan diuji pada dosen pembimbing di Politeknik Ilmu Pelayaran. Pengujian makalah yang telah disusun pada waktu itu diujikan dengan dosen penguji, antara lain Kapten Edi Santoso, Kapten Arman, Kapten Hadi Sulistyo, dan lain-lain. Setelah lulus ujian, makalah mendapatkan ijazah laut mualim pelayaran interinsular atau MPP. Dengan bekas ijazah ini dan sertifikat-sertifikat yang lain, kemudian melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan pelayaran Malaysia. Dan pada tahun 1999 beliau berangkat ke Malaysia dan bekerja pada perusahaan pelayaran Haiklin Shipping and Bin yang berada di Malaysia dengan kantor pusat di Miri, Sarawak. Posisi pertama beliau di kapal adalah Chief Office Muallim 1, kapal adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Setelah 2 tahun bekerja di kapal ini, kemudian diposisikan menjadi nahkoda. Pada tahun 2004, beliau turun dari kapal atau take off untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang, dan pada tahun 2005 akhir mendapatkan ijazah ANT 3 Ahli Nuantika tingkat 3. Kemudian selama belajar di Semarang berkenalan dengan Habib Alwi Al-Hasani. Setelah menyelesaikan pendidikan di Semarang, beliau tergerak hatinya untuk menambah ilmu agama. Berbekal informasi dari Habib Alwi, beliau mendapatkan kesempatan untuk belajar agama di pondok pesantren Al-Fahriyah yang berlokasi di Ciledug, Tangerang, di bawah asuhan Habib Zindan bin Novel bin Zindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan adiknya Habib Ahmad bin Novel bin Zindan. Pada tanggal 18 Agustus lewat perantara Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attos, beliau dapat melanjutkan pendidikan ilmu agama di Tarim Hadramaut di negara Yaman, tepatnya di Rubat, Tarim Hadramaut. Di pesantren inilah beliau belajar berbagai macam disiplin ilmu agama Islam dari fikih, tauhid, hadis, tafsir, nahwu, shorof, balaghah, mantik, tasawuf, dan disiplin ilmu lainnya di bawah bimbingan para masyayikh dan mumpuni. Pengasuh pondok pesantren Rubat Tarim adalah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama besar yang berjuluk Grand Syekh Tarim. Setelah kurang lebih 6 tahun menimba ilmu agama di Tarim Hadramaut atas ridho gurunya tersebut, pada tahun 2012 beliau pulang ke Indonesia dan mendirikan pondok pesantren Al-Barokah wal Khair. Berbekal pengetahuan, pengalaman, dan kesederhanaan, kemudahan beliau untuk diterima dan mengabdikan diri kepada masyarakat.
Hampir setiap hari beliau mengisi pengajian di masjid-masjid maupun majelis taklim. Selain harus mengajar para santri di pondok pesantren, dengan penguasaan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan pengalaman-pengalaman di luar negeri, sehingga dapat diterima di kalangan instansi negeri maupun swasta untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Berdirinya Pondok Pesantren Al-Barokah Wal Khair menjadi pusat tempat kegiatan Nahdlatul Ulama di Desa Pakujati pada khususnya, dan Kiai Said Untung Pujadi dipercaya oleh warga NU menjadi Ketua Syariah NU Ranting Desa Pakujati. Sekarang Kiai Said sangat giat dalam membina generasi muda dan anak-anak untuk mengenal dan menjaga alimah-alimah Nahdlatul Ulama NU.